cluster sampling. Nah, jadi cluster sampling atau sampel cluster itu adalah satuan sampling atau sampling unit yang tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil, contohnya orang, dan juga masih dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil, contohnya keluarga, desa, dan lain-lain. Nah, cluster sampling atau area sampling ini contohnya adalah di Indonesia itu terdapat 27 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 10 provinsi, maka pengambilan 10 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi perlu diingat bahwa karena provinsi-provinsi di Indonesia itu berstrata, maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Nah, teknik ini, cluster sampling ini juga disebut dengan cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau populasi homogen sampel yang representatif diambil secara random. Nah, teknik sampling daerah ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Contoh ini ada populasi kelompok itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Itu diambil random menjadi sampel kelompok, bisa diambil F, A, C, D, E, atau H. Nah, dari sampel kelompok tadi diambil lagi menjadi sampel individu. Nah, kalau udah jadi sampel individu itu udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi individu dalam cluster adalah satuan sampling sekunder. Nah, populasi terdiri atas N buah cluster, yaitu satuan sampling primer, dan N kecil cluster dengan SRS. Nah, semua individu itu diteliti di dalam cluster yang terpilih. Nah, notasinya adalah N besar ini sama dengan banyaknya cluster atau jumlah cluster di dalam populasi. MI itu sama dengan banyaknya satuan sampling sekunder pada cluster ke I. Nah, N kecil itu sama dengan banyaknya cluster terpilih ke dalam sampel. Dan M sama dengan banyaknya satuan sampling sekunder dalam populasi. Rumusnya M sama dengan N, I sama dengan 1, dan MI. Parameter rata-ratanya, rumusnya seperti ini, yaitu rata-rata tiap cluster dan rata-rata populasi. Ada juga penaksir rata-rata, penaksir tak bias rata-rata, rumusnya seperti ini, YC sama dengan 1/M, dan seterusnya. Dan juga varian sampling penaksir rata-rata, penaksir proporsi, varian sampling penaksir proporsi. Nah, ini untuk rumus ukuran sampel. Kemarin yang kita pelajari itu dalam menaksir rata-rata itu ada N sama dengan N0/1 plus N0 plus N, dengan N0 sama dengan N Z, koefisien kekeliruan, per 2SB per MB pangkat 2. Oke, kita masuk di contoh yang pertama, yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung ingin mengetahui berapa rata-rata indeks kepuasan siswa SMA atau SMK di tahun 2012.
Diketahui bahwa SMA atau SMK Kota Bandung memiliki 4.440 kelas, di mana rata-rata indeks kepuasan siswa SMA atau SMK relatif homogen dengan simpangan baku antar SMA atau SMK hasil survei sebelumnya sebesar 20, dengan total siswa sebanyak 104.274. Jika selisih taksiran yang diinginkan tidak lebih dari 1, dengan koefisien kekeliruan sebesar 5%, berapa kelas SMA atau SMK yang harus diteliti? Nah, untuk menghitung berapa kelas SMA atau SMK yang harus diteliti, kita menggunakan rumus ini. N-nya sama dengan 4.440, yaitu jumlah klaster dalam populasi tadi. 4.440 kelas tadi. Lalu M-nya jumlah elemen dalam populasi, itu ada 104.274. Nah, untuk koefisien kekeliruan sebesar 5% menjadi 0,05%, menjadi 0,05. SB atau simpangan bakunya adalah sebesar 20, dan selisih taksiran yang diinginkan adalah tidak lebih dari 1, jadi B-nya sama dengan 1 dan Z-nya sama dengan 1,96. Pakai rumus N0 sama dengan NZ, koefisien per 2 SB per MB pangkat 2 itu sama dengan 4.440 dikali 1,96 dikali 20 per 104.274 pangkat 2 sama dengan 2,786. Nah, N sama dengan N0 per 1 plus N0 per N sama dengan 2,786 per 1 plus 2,786 N0 nya tadi per N-nya 4.440 sama dengan 2,784 dibuatkan menjadi 3. Jadi kelas SMA atau SMK yang harus diteliti itu sebanyak 3 kelas. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, di sini seorang peneliti itu berniat untuk menaksir rata-rata penghasilan keluarga yang ada dalam kelurahan di Kota Bandung. Nah, sebut saja bahwa Bandung itu memiliki 5.000 keluarga yang tersebar di 60 kelurahan. Untuk itu, dipilih 3 kelurahan menggunakan simple random sampling dan diukur semua keluarga yang ada di dalam 3 kelurahan tersebut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kelurahan A banyak keluarganya adalah 120 dan total penghasilan keluarganya 2.100. Kelurahan B banyak keluarganya 100 dan total penghasilan keluarganya 2.000. Kelurahan C banyak keluarganya 80 dan total penghasilan keluarga 1.500. Nah, yang dicari adalah taksirlah berapa rata-rata penghasilan keluarga dan total penghasilan keluarga di Kota Bandung. Yang B, berapa nilai taksiran standar error bagi penaksir rata-rata dan total pada soal A? Nah, jawabannya adalah ini menggunakan masalah sampling cluster. M-nya yaitu jumlah elemen dalam populasi itu adalah 5.000 keluarga. N-nya itu ada 3 kelurahan A, B, dan C. Diketahui ini M1-nya adalah 120, M2-nya sama dengan 100, M3-nya sama dengan 80. T1-nya sama dengan 2.100, T2-nya 2.000, dan T3-nya 1.500. N-nya jumlah klaster dalam populasi adalah 60 kelurahan. Nah, dicari rata-rata tiap klaster. Dan rumus
seperti ini disederhanakan jadi mean 1 atau rata-rata I itu sama dengan TI per MI. Nah, untuk rata-rata yang pertama itu 2100 dibagi 120 itu sama dengan 17,5. Yang kedua adalah 2000 dibagi 100 sama dengan 20. Dan yang ketiga 1500 dibagi 80 sama dengan 18,75. Nah, untuk mencari penaksir rata-ratanya pakai rumus ini seperti ini. Nah, 5.600 ini dapatnya dari mana? Dari jumlah semua total penghasilan keluarga tadi di jumlah 2100 ditambah 2000 ditambah 1500 jadinya 5600 dibagi 300 itu jumlah dari M-nya tadi 120 ditambah 80 ditambah 100 menjadi 300. Jawabannya adalah 18,67. Nah, penaksir totalnya adalah M kali penaksir rata-rata, hasil penaksir rata-rata tadi. Nah, itu 5000 dikali dapatnya 18,67 menjadi 9333,33. Nah, standar error penaksir rata-ratanya rumusnya seperti ini. Ini untuk standar error penaksir totalnya.